Suatu kisah sejarah perjalanan Jaka Tingkir, dari pemuda desa hingga menjadi Sultan Pajang. Tahukah Anda, ada seorang pemuda desa yang berhasil mengukir sejarah besar di tanah Jawa. Dari seorang anak biasa bernama Mas Karebet, ia berubah menjadi sosok berpengaruh dengan gelar Sultan Hadiwijaya, pemimpin kerajaan Pajang. Namun, perjalanan menuju puncak kekuasaan ini tidaklah mudah. Kisah ini dimulai dari desanya yang sederhana, Tingkir. Mas Karebet, atau yang kemudian dikenal sebagai Jaka Tingkir, memulai perjalanannya sebagai murid Sunan Kalijaga, seorang wali besar yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama tetapi juga kebatinan dan kanuragan tingkat tinggi. Dari sini, Jaka Tingkir ditempa untuk menguasai ilmu Aji Sindung, ajian sakti dengan 7 tingkatan yang melindunginya dalam berbagai situasi dalam perjalanan hidupnya. Namun, perjalanan Jaka Tingkir tidak berhenti di situ. Ia melanjutkan penggemblengan ilmunya bersama Ki Ageng Banyu-Biru, seorang tokoh spiritual yang mendidiknya tentang ketatanegaraan dan kebijaksanaan dalam memimpin. Dengan segala bekal ilmu dan bimbingan dari para guru hebat, Jaka Tingkir melangkah ke Keraton Demak, tempat ia memulai karirnya sebagai prajurit biasa. Siapa sangka, dari prajurit biasa, ia berhasil membuktikan kecerdasan dan keahliannya hingga diangkat menjadi lurah prajurit. Tidak hanya itu, takdir juga mempertemukannya dengan Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggono. Kisah cinta mereka mengubah hidup Jaka Tingkir selamanya, menjadikannya bagian dari keluarga kerajaan. Namun, perjalanan hidup Jaka Tingkir tidak selalu mulus. Setelah wafatnya Sultan Trenggono, terjadi konflik besar memperebutkan tahta Keraton Demak. Di tengah kekacauan ini, Jaka Tingkir mengambil langkah berani dengan memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang, mendirikan kerajaan baru yang kokoh dan menjadikannya sebagai Sultan Hadiwijaya. Bagaimana seorang pemuda desa bisa menaklukkan berbagai rintangan hingga menjadi sultan besar? Bagaimana pula ia menghadapi konflik dahsyat melawan Arya Penangsang, musuh yang dikenal ganas dan penuh ambisi? Semua ini tersaji dalam perjalanan penuh intrik, cinta, dan perjuangan Jaka Tingkir. Simak kisah lengkapnya di video ini. Jangan lewatkan, karena perjalanan Jaka Tingkir akan mengungkap rahasia besar di balik sejarah kejayaan kerajaan Pajang dan perjuangan seorang pemimpin hebat yang lahir dari desa kecil. Tonton sampai akhir untuk mengetahui bagaimana kisah ini menjadi bagian penting dari sejarah tanah Jawa. Kisah Jaka Tingkir dan perjalanan ilmunya. Pada suatu masa, di sebuah desa kecil bernama Tingkir, yang sekarang bagian wilayah kota Salatiga, hiduplah seorang pemuda bernama Mas Karebet. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, tangguh, dan penuh semangat belajar. Karena tinggal di desa Tingkir, orang-orang mulai menjulukinya Jaka Tingkir, sebuah nama yang kelak melegenda dalam sejarah Jawa. Suatu hari, saat Jaka Tingkir sedang mencari kayu bakar di kawasan Sendang Senjoyo, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang berwibawa. Lelaki itu tak lain adalah Sunan Kalijaga, salah satu wali yang dikenal bijaksana dan berilmu tinggi. Sunan Kalijaga melihat potensi besar dalam diri Jaka Tingkir. "Anak muda, perjalananmu tidak akan mudah. Namun, jika kau bersedia belajar, kelak kau akan menjadi sosok yang besar," ujar Sunan Kalijaga. Jaka Tingkir, yang kagum pada wibawa sang wali, langsung bersujud dan meminta untuk diajari ilmu. Sunan Kalijaga pun mengajaknya untuk tinggal di petilasan Mataram Hindu di kawasan Sendang Senjoyo, tempat yang tenang dan sakral untuk belajar. Penggemblengan Jaka Tingkir. Selama 7 bulan, Jaka Tingkir digembleng ilmu kanuragan, kebatinan, dan agama. Salah satu ilmu utama yang diajarkan adalah Aji Sindung, sebuah ajian tingkat tinggi yang memiliki 7 tingkatan dan 7 mantra khusus. Ajian ini diyakini dapat memberikan kekuatan fisik, keberanian, serta ketahanan spiritual yang luar biasa. Untuk menguasai setiap tingkatan Aji Sindung, Jaka Tingkir harus melalui laku prihatin seperti berpuasa, meditasi di sendang, dan pengendalian hawa nafsu. Setiap tingkatan memiliki tantangannya sendiri, dan Jaka Tingkir mampu menyelesaikan semua dengan tekad yang kuat. Selain itu, Sunan Kalijaga juga mengajarkan Jaka Tingkir untuk selalu rendah hati dan menjadikan ilmu sebagai alat pengabdian, bukan kesombongan. "Ilmu adalah amanah, Jaka. Kelak gunakanlah untuk kebaikan, bukan sekadar untuk menunjukkan kekuatan," pesan Sunan Kalijaga. Ilmu Aji Sindung Jaka Tingkir.
Berikut adalah tata cara dan lelaku tirakat yang harus dilakukan untuk menguasai semua tingkatan ilmu Aji Sindung, sebagaimana ajaran Sunan Kalijaga kepada Jaka Tingkir. Lelaku ini harus dilakukan dengan kesungguhan hati, niat yang tulus, serta di bawah bimbingan seorang guru spiritual yang berkompeten. Ilmu ini merupakan ilmu yang diwedarkan oleh Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat. Dalam kitab Ngelmu Aji Sindung, kita bahas untuk menambah wawasan spiritual kita semua. Persiapan awal lelaku. 1. Niat tulus dan ridho guru. Pastikan niat Anda murni untuk kebaikan, perlindungan, dan pengabdian. Mintalah restu dari guru spiritual atau ulama yang terpercaya untuk mendapatkan bimbingan menguasai ilmu. 2. Pembersihan diri. Sebelum memulai tirakat, lakukan mandi besar siraman suci, menggunakan air bunga 7 rupa yang telah diberkati dengan doa keselamatan. Ini melambangkan pembersihan jasmani dan rohani. 3. Puasa pendahuluan, puasa mutih. Lakukan puasa mutih selama 3 hari berturut-turut sebagai tahap awal untuk menenangkan jiwa dan membersihkan energi negatif. Tahap dan lelaku untuk setiap tingkatan Aji Sindung. 1. Aji Sindung Kaslametan. Lelaku, puasa ngerawat selama 7 hari, makan hanya buah dan minum air putih setelah maghrib. Meditasi malam di tempat sepi, lebih baik di pinggir sungai atau sendang, dengan posisi bersila, sambil melafalkan mantranya sebanyak 101 kali setiap malam. Tujuan, mendekatkan diri kepada Tuhan untuk memperoleh perlindungan dari segala bahaya, baik lahir maupun batin. 2. Aji Sindung Pangasihan. Lelaku, puasa mutih selama 7 hari dengan tambahan laku bisu, tidak berbicara kecuali untuk keperluan mendesak. Setiap malam Jumat, lakukan meditasi dengan membaca mantranya sebanyak 313 kali menghadap ke arah timur. Tujuan, membuka hati orang lain agar penuh kasih sayang dan meluluhkan hati yang keras. 3. Aji Sindung Singkir. Lelaku, puasa ngeblank, tidak makan, minum, atau tidur selama 3 hari. Setiap malam, lakukan zikir, la haula wala quwata illa billah, sebanyak 1111 kali, dilanjutkan dengan membaca mantra 21 kali. Tujuan, menyingkirkan segala bentuk gangguan dan tolak bala, termasuk energi negatif atau serangan gaib. 4. Aji Sindung Trawangan. Lelaku, puasa pati geni selama 1 malam penuh tidak makan, minum, tidur, dan berada di tempat yang gelap tanpa penerangan. Meditasi di tempat sunyi sambil melafalkan mantranya sebanyak 77 kali hingga mendapatkan firasat atau tanda batin yang kuat. Tujuan, meningkatkan kepekaan batin untuk melihat atau merasakan hal-hal tersembunyi. 5. Aji Sindung Tamengan. Lelaku, puasa mutih selama 14 hari tanpa jeda. Meditasi malam di bawah pohon besar atau tempat sakral sambil melafalkan mantranya sebanyak 313 kali setiap malam. Tujuan, membentuk perisai gaib yang melindungi dari serangan fisik dan metafisik. 6. Aji Sindung Kasastran. Lelaku, puasa ngalong, hanya makan dan minum di waktu malam seperti kelelawar, selama 21 hari. Setiap malam lakukan meditasi dengan membaca mantranya sebanyak 500 kali setelah sholat malam. Tujuan, menguasai ilmu kanuragan, termasuk kemampuan menirukan ilmu lawan. 7. Aji Sindung Liwung. Lelaku, puasa ngeblank selama 7 hari. Lakukan meditasi di puncak bukit atau tempat tinggi dengan membaca mantranya sebanyak 1001 kali pada malam terakhir puasa. Tujuan, mendapatkan kekuatan luar biasa dan kemampuan bertarung yang tangguh seperti seorang raksasa. Penutup lelaku, setelah menyelesaikan semua tahapan lelaku. 1. Zikir dan salat malam. Setiap malam Jumat, lakukan salat malam dan zikir sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan. 2. Pengamalan ilmu. Jangan gunakan ilmu ini untuk kesombongan atau tujuan yang buruk. Ilmu Aji Sindung harus diamalkan untuk kebaikan, perlindungan, dan pengabdian. 3. Ritual penutup. Persembahkan doa syukur di tempat pertama kali Anda melakukan lelaku, seperti sendang atau pohon besar. Dengan disiplin dan niat yang murni, setiap tingkatan ilmu Aji Sindung akan terbuka, memberikan kekuatan lahir batin yang luar biasa kepada pengamalnya. Berikut adalah mantra dan penjelasan detail mengenai 7 tingkatan Aji Sindung beserta maknanya dalam kitab Ngelmu Aji Sindung kahimpun dening Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat. Setiap mantra ini dilafalkan dengan penuh keyakinan dan harus disertai laku spiritual seperti puasa, meditasi, dan pengendalian diri untuk memperoleh hasil maksimal. Berikut ini wedaran mantra Aji Sindung. 1. Aji Sindung Kaslametan. Tujuan,
memberikan perlindungan keselamatan lahir batin dalam menghadapi berbagai bahaya dan ujian kehidupan. Mantranya, Bismillahirrohmanirrohim, ing nalar rasa kaslametan kang utomo, wiji kajati ora gampang rusak, tumapaking kawulo kaslametaning rogo lan jiwo, rahmat Gusti Kang Maha Kuwaos. Makna, mantra ini memohon kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan perlindungan yang sempurna, baik secara fisik maupun spiritual, sehingga selamat dari bahaya dan mara bahaya. 2. Aji Sindung Pangasihan. Tujuan, membuka hati siapapun agar penuh kasih sayang kepada pengguna ilmu ini. Mantranya, Bismillahirrohmanirrohim, aku orang ngelakoni tampo idin Gusti. Welas asisi katresnan mumbul tumraping jagat, ati kang gelo dadi luluh. Wiji asih kang netes soko langit, tetes asih ing jagat kabeh mulyo. Makna, mantra ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik pengguna sehingga disayangi oleh orang lain, tetapi penggunaannya harus untuk tujuan kebaikan, bukan manipulasi. 3. Aji Sindung Singkir. Tujuan, menolak bala dan menghilangkan gangguan dari energi negatif, musuh, atau santet. Mantranya, Bismillahirrohmanirrohim, kudu ono dalan kang lempeng. Sing sopo mbabari olo marang kawulo, olo balik marang dewe ke dewe, aku mung kawulo kang pinasti, tumapaking kahanan balik marang sejati. Makna, mantra ini mengembalikan segala bentuk serangan atau gangguan kepada sumbernya tanpa niatan balas dendam, melainkan untuk menjaga keharmonisan dan keselamatan diri. 4. Aji Sindung Trawangan. Tujuan, memberikan kemampuan batin untuk mendeteksi hal-hal tersembunyi atau merasakan bahaya sebelum terjadi. Mantranya, Bismillahirrohmanirrohim, meripat sejati kang katon ora katon, dudutan rodo lan kahanan, aku ora bisa ningali tampo idin Gusti. Sejati dumunung ingsun, miji kang katon mung soko langit. Makna, mantra ini memberikan kepekaan batin untuk melihat kebenaran atau ancaman yang tersembunyi, tetapi hanya jika penggunaannya sesuai kehendak ilahi. 5. Aji Sindung Tamengan. Tujuan, menciptakan perisai gaib yang melindungi dari serangan fisik maupun non-fisik. Mantranya, Bismillahirrohmanirrohim, tameng sejati ora katon, gegaman ora bakal nembus, dadi tameng ora ono papan kang rusak, siji Gusti Kang Moho Agung, rahayu tumrap aku lan kabeh kang becik. Makna, mantra ini menciptakan perlindungan gaib yang membuat pengguna kebal dari serangan fisik, santet, atau energi negatif lainnya. 6. Aji Sindung Kasastran. Tujuan, menguasai berbagai ilmu kanuragan, termasuk kemampuan menirukan jurus atau ilmu lawan. Mantranya, Bismillahirrohmanirrohim, sastro sejati kang ora tulis, wiji kauru dumunung ing rasa, kang mumbul soko ati kang resik, kabeh ilmu dumunung ing sunjati, tumraping kabeh kawulo Gusti. Makna, mantra ini membuka kemampuan untuk menyerap dan memahami ilmu dari lawan, baik dalam pertempuran fisik maupun metafisik, sebagai sarana pertahanan diri. 7. Aji Sindung Liwung. Tujuan, memberikan kekuatan luar biasa, kekebalan, dan kemampuan bertarung layaknya memiliki kekuatan seorang raksasa sakti. Mantranya, Bismillahirrohmanirrohim, Kang Moho Kuwoso, aku mung kawulo kang ngawulo, kabeh kakuatan dumunung ingsun kanthi ridho Gusti, kabeh sing nora bakal ya bakal dumadi, wiji kawulo sejati dadi wujud kang aweh katiasan, berkah kersaning Allah. Makna, mantra ini memohon kekuatan luar biasa untuk melindungi diri dan melawan kejahatan, tetapi harus disertai niat yang tulus dan tidak sombong. Catatan penting, mantra-mantra ini hanya boleh digunakan dengan izin guru spiritual yang terpercaya dan harus disertai dengan niat yang suci. Penggunaannya sembarangan dapat menyebabkan karma buruk dan gangguan energi yang berbalik pada diri sendiri. Seperti halnya pesan Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat pada kami, dieling-eling ngelmu iku kalalokake kanthi laku, ya entuk bimbingane guru, tampo iku gurune setan, sesat kang kasunyatan. Setelah 7 bulan, Jaka Tingkir telah menjadi pemuda yang matang, baik dalam ilmu kanuragan, kebatinan, maupun agama. Sunan Kalijaga merasa yakin bahwa ia siap untuk menjalankan tugas besar. Ngger, untuk menambah bekal ilmumu, pergilah ke Banyu Biru dan bergurulah pada Ki Ageng Banyu Biru yang akan membuatmu memiliki kaweruh yang luas dan mendalam. Setelah Ki Ageng Banyu Biru mengizinkan dirimu, barulah lanjutkan perjalananmu, pergilah ke Keraton Demak. Jadilah prajurit yang setia kepada kebenaran. Takdir besar menantimu di sana, ujar Sunan Kalijaga sambil menyerahkan sebilah keris pusaka Kanjeng Kiai Carubuk sebagai bekal perjalanan Jaka Tingkir.
Jaka Tingkir pun memulai perjalanan barunya menuju Banyu Biru seperti yang diperintahkan gurunya Sunan Kalijaga. Jaka Tingkir membawa semangat dan ilmu yang ia pelajari. Kelak, ia akan menjadi sosok yang dihormati sebagai pemimpin dan simbol kebijaksanaan, menjadikan perjalanan hidupnya sebagai inspirasi bagi generasi berikutnya. Kisah Jaka Tingkir melanjutkan perjalanan ilmunya. Setelah menyelesaikan masa penggemblengan selama 7 bulan bersama Sunan Kalijaga, Jaka Tingkir telah menguasai berbagai ilmu kanuragan, kebatinan, dan agama. Namun, sebelum melanjutkan perjalanan ke Keraton Demak untuk mengabdikan dirinya pada Sultan Trenggono, Sunan Kalijaga memberikan sebuah pesan penting. "Karebet, perjalananmu belum selesai. Ada satu tokoh bijaksana di Banyu Biru, yaitu Ki Ageng Banyu Biru. Belajarlah darinya tentang ilmu ketatanegaraan, karena kelak kau tidak hanya menjadi seorang prajurit, tetapi juga seorang pemimpin." Setelah mendapat restunya, barulah kau pergi ke Demak. Jaka Tingkir, dengan rasa hormat dan semangat belajar yang tinggi, menerima nasihat tersebut. Ia pun berangkat menuju Banyu Biru, sebuah daerah yang subur dan terkenal dengan tokoh-tokoh spiritualnya. Berguru dengan Ki Ageng Banyu Biru. Di Banyu Biru, Jaka Tingkir bertemu dengan Ki Ageng Banyu Biru, seorang tokoh spiritual sekaligus ahli tata pemerintahan yang dihormati. Ki Ageng Banyu Biru adalah sosok yang bijaksana, penuh wibawa, dan dikenal sebagai pemimpin yang adil di wilayahnya. Saat pertama kali bertemu, Ki Ageng Banyu Biru menguji niat dan ketulusan Jaka Tingkir. "Anak muda, apa tujuanmu datang ke tempat ini?" Jaka Tingkir menjawab dengan penuh keyakinan. "Saya Mas Karebet dari Tingkir, mendapatkan perintah dari guru saya Kanjeng Sunan Kalijaga, untuk belajar ilmu kepada Ki Ageng agar kelak dapat mengabdikan diri kepada Sultan Trenggono dan masyarakat dengan sepenuh hati." Melihat kesungguhan Jaka Tingkir, Ki Ageng Banyu Biru menerima permintaan tersebut. Penggemblengan oleh Ki Ageng Banyu Biru. Selama 5 bulan, Jaka Tingkir digembleng dengan berbagai ilmu. 1. Ilmu ketatanegaraan. Jaka Tingkir diajarkan prinsip-prinsip kepemimpinan, seperti keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Ia juga belajar tentang sistem pemerintahan, cara mengatur masyarakat, dan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara rakyat dan pemimpin. Pemimpin sejati bukan hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan dan kemampuan untuk mendengar keluhan rakyat, ujar Ki Ageng Banyu Biru. 2. Ilmu kebatinan. Ki Ageng Banyu Biru mengajarkan Jaka Tingkir untuk lebih mendalami laku spiritual melalui meditasi dan zikir. Ia juga diberikan pemahaman tentang pentingnya mengendalikan hawa nafsu agar tetap bijaksana dalam menghadapi godaan kekuasaan. 3. Ilmu agama. Ki Ageng Banyu Biru memperdalam pemahaman Jaka Tingkir tentang ajaran Islam, terutama nilai-nilai moral dan etika yang harus dimiliki seorang pemimpin. Ia diajarkan untuk selalu mengutamakan keadilan, rahmat, dan kasih sayang dalam setiap tindakan. 4. Ilmu kanuragan tingkat tinggi. Meski sudah menguasai banyak ilmu dari Sunan Kalijaga, Ki Ageng Banyu Biru memberikan tambahan teknik khusus dalam olah fisik dan kanuragan, seperti strategi bertahan dan menyerang dalam peperangan. Ujian akhir. Setelah 6 bulan belajar, Ki Ageng Banyu Biru memberikan ujian terakhir kepada Jaka Tingkir. Ia diminta untuk memimpin sebuah kelompok kecil dalam menyelesaikan konflik antara dua desa yang saling berselisih di wilayah Banyu Biru. Dengan kebijaksanaan dan ilmu yang telah dipelajarinya, Jaka Tingkir berhasil mendamaikan kedua desa tersebut tanpa kekerasan, membuat Ki Ageng Banyu Biru merasa yakin bahwa muridnya telah matang. "Karebet, kau telah memahami apa yang kuajarkan. Pergilah ke Demak, dan abdikan dirimu kepada Sultan Trenggono. Ingatlah, jadilah pemimpin yang adil dan bijaksana, serta selalu dekat dengan Gusti Allah." Perjalanan ke Demak. Dengan restu dari Ki Ageng Banyu Biru, Jaka Tingkir melanjutkan perjalanannya menuju Keraton Demak. Ia membawa serta ilmu yang telah dipelajari dari dua tokoh besar, Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Banyu Biru. Setibanya di Demak, ia langsung menghadap Sultan Trenggono dan menyatakan niatnya untuk mengabdi sebagai prajurit kerajaan. Sultan Trenggono, yang telah mendengar kabar tentang kehebatan dan kebijaksanaan Jaka Tingkir, menerima pengabdiannya dengan penuh antusias. Kisah Jaka Tingkir di Keraton Demak, dari prajurit hingga menantu Sultan. Awal karir sebagai prajurit. Setibanya di Keraton Demak, Jaka Tingkir memulai karirnya sebagai prajurit biasa. Meski berada di posisi rendah, ia menjalankan tugasnya dengan penuh disiplin dan dedikasi. Keahliannya dalam kanuragan, kebatinan,
dan strategi hasil gemblengan dari Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Banyubiru membuatnya cepat menarik perhatian para petinggi kerajaan. Sebagai prajurit, Jaka Tingkir sering ditugaskan dalam operasi militer kecil untuk menjaga stabilitas wilayah kerajaan. Dalam setiap tugasnya, ia menunjukkan keberanian, kecerdikan, dan kemampuan diplomasi yang luar biasa. Prajurit muda itu berbeda. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga akal dan hati dalam menyelesaikan tugas, ujar salah seorang senopati kepada Sultan Trenggono. Menjadi lurah prajurit, karena kecerdasan dan keberaniannya, Jaka Tingkir diangkat menjadi lurah prajurit, sebuah posisi yang cukup strategis di Keraton Demak. Sebagai lurah, ia bertanggung jawab atas pelatihan prajurit dan pengelolaan keamanan di sekitar wilayah istana. Jaka Tingkir memanfaatkan posisinya untuk terus belajar dan mendalami berbagai ilmu, baik militer maupun politik. Ia juga menunjukkan kesetiaan kepada Sultan Trenggono, yang semakin mempercayainya. Kecerdasanmu tidak hanya untuk bertempur, tetapi juga untuk memimpin. Teruslah belajar, dan kau akan menjadi orang besar, pesan Sultan Trenggono. Belajar dengan Sunan Kudus. Sebagai seorang lurah prajurit, Jaka Tingkir mendapat kesempatan untuk berguru kepada Sunan Kudus, seorang senopati ulung sekaligus tokoh agama yang dihormati di Demak. Di bawah bimbingan Sunan Kudus, Jaka Tingkir mempelajari 1. Strategi militer tingkat tinggi, teknik bertahan dan menyerang dalam medan perang besar, pengaturan logistik dan koordinasi pasukan. 2. Ilmu kebatinan, memperdalam laku spiritual untuk menjaga keseimbangan batin sebagai pemimpin militer. Belajar membaca tanda-tanda alam dan firasat dalam menghadapi perang. 3. Ilmu kepemimpinan, Sunan Kudus mengajarkan prinsip-prinsip kepemimpinan yang berlandaskan agama dan etika. Pemimpin yang baik bukan hanya memerintah, tetapi juga memberi teladan, ujar Sunan Kudus. Puncak karir, menumpas pemberontakan. Karir Jaka Tingkir mencapai puncaknya saat terjadi pemberontakan besar di salah satu wilayah kekuasaan Demak. Para pemberontak, yang dipimpin oleh tokoh kuat dan sakti, mengancam stabilitas kerajaan. Sultan Trenggono menunjuk Jaka Tingkir sebagai pemimpin pasukan untuk menumpas pemberontakan tersebut. Dengan strategi cerdik yang dipelajarinya dari Sunan Kudus, Jaka Tingkir memimpin pasukan kerajaan dalam pertempuran sengit. Ia menggunakan gabungan kekuatan militer dan diplomasi untuk memecah kekuatan pemberontak. Akhirnya, pemberontakan berhasil dipadamkan tanpa menghancurkan wilayah yang dikuasai. Keberhasilan ini membuat nama Jaka Tingkir semakin harum di kalangan pejabat kerajaan. Kau tidak hanya seorang prajurit tangguh, tetapi juga pemimpin yang bijaksana. Keraton Demak beruntung memilikimu, puji Sultan Trenggono. Cinta dengan Ratu Mas Cempaka, ketampanan, kegagahan, dan kepribadian Jaka Tingkir menarik perhatian Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggono. Ratu Mas Cempaka kagum pada kecerdasan dan keberanian Jaka Tingkir, yang tidak hanya menjadi pelindung kerajaan tetapi juga membawa kejayaan bagi Demak. Hubungan keduanya mulai terjalin ketika Ratu Mas Cempaka sering memperhatikan Jaka Tingkir dari kejauhan. Sultan Trenggono, yang mengetahui perasaan putrinya, melihat Jaka Tingkir sebagai calon menantu yang ideal. Jaka Tingkir, kau telah membuktikan kesetiaanmu kepada kerajaan dan kecerdasanmu dalam menghadapi tantangan. Aku ingin menjadikanmu bagian dari keluargaku, kata Sultan Trenggono. Dengan restu Sultan Trenggono, Jaka Tingkir menikahi Ratu Mas Cempaka dalam sebuah perayaan besar di Keraton Demak. Pernikahan ini tidak hanya mempererat hubungan Jaka Tingkir dengan keluarga kerajaan, tetapi juga mengokohkan posisinya di Demak. Awal jalan menuju kepemimpinan besar. Setelah menjadi menantu Sultan Trenggono, Jaka Tingkir mulai dilibatkan dalam urusan pemerintahan dan politik kerajaan. Dengan bekal ilmu ketatanegaraan dari Ki Ageng Banyubiru, strategi militer dari Sunan Kudus, serta kebijaksanaan dari Sunan Kalijaga, Jaka Tingkir perlahan-lahan membangun pengaruhnya di Demak. Kisah ini menjadi awal perjalanan Jaka Tingkir menuju kepemimpinan yang lebih besar, yang akan membawa perubahan besar di tanah Jawa. Kisah Jaka Tingkir menjadi Sultan Pajang, Sultan Hadiwijaya. Konflik di Keraton Demak. Setelah wafatnya Sultan Trenggono, Keraton Demak mengalami konflik perebutan kekuasaan. Tahta kerajaan seharusnya jatuh kepada Sunan Prawoto, putra Sultan Trenggono, yang dianggap sebagai penerus sah. Namun, ambisi Arya Penangsang, Adipati Jipang yang juga cucu Raden Patah, membuat situasi menjadi kacau. Arya Penangsang, dengan kelicikannya, mengirim utusan untuk menghabisi Sunan Prawoto.
Setelah kematian Sunan Prawoto, tahta Demak diwariskan kepada adik perempuannya. Namun, karena ia seorang perempuan, posisinya dianggap lemah untuk memimpin kerajaan. Jaka Tingkir, yang saat itu telah menjadi menantu Sultan Trenggono, melihat kesempatan ini untuk mengambil alih tahta demi menjaga stabilitas kerajaan. Keraton dipindahkan ke Pajang. Setelah berhasil mengambil alih kekuasaan, Jaka Tingkir memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Pemindahan ini dilakukan untuk alasan keamanan, terutama untuk melindungi keluarganya dari ancaman Arya Penangsang yang tidak terima dengan naiknya Jaka Tingkir ke tahta. Di Pajang, Jaka Tingkir mendirikan keraton baru dan mengambil gelar sebagai Sultan Hadiwijaya, menandai awal berdirinya kerajaan Pajang sebagai penerus Demak. Arya Penangsang menantang Pajang. Arya Penangsang, Adipati Jipang, tidak tinggal diam. Dengan dukungan para pengikutnya, ia menantang kekuasaan Sultan Hadiwijaya dan menuduhnya sebagai perebut tahta yang tidak sah. Arya Penangsang juga merasa memiliki hak lebih besar atas tahta karena garis keturunannya yang langsung dari Raden Patah. Sebagai seorang pemimpin yang memegang teguh nilai keadilan, Sultan Hadiwijaya menyadari bahwa perang tidak bisa dihindari. Namun, sebagai sultan, ia dilarang oleh para pengikutnya untuk turun langsung ke medan perang. Kanjeng Sultan, biarkan kami yang menghadapi Arya Penangsang. Tugas Paduka adalah menjaga stabilitas kerajaan, ujar Ki Gede Pemanahan dan Ki Ageng Gede Penjawi, dua pengikut setianya yang juga adik seperguruan murid dari Sunan Kalijaga. Pertempuran Pajang melawan Jipang. Di medan perang, Arya Penangsang menjadi lawan yang tangguh. Selain memiliki kemampuan kanuragan yang luar biasa, ia juga murid Sunan Kudus, seorang guru besar ilmu perang dan spiritual. Pasukan Arya Penangsang bertempur sengit melawan pasukan Pajang yang dipimpin oleh Ki Gede Pemanahan dan Ki Ageng Gede Penjawi. Arya Penangsang dikenal memiliki senjata sakti berupa keris setan kober, pemberian Sunan Kudus, yang konon dapat membunuh musuh dengan sekali tusuk. Namun, kesombongannya menjadi kelemahan yang dimanfaatkan oleh pasukan Pajang. Dalam pertempuran tersebut, Ki Gede Pemanahan merancang strategi cerdik dengan melibatkan Danang Sutawijaya, putranya, yang dikenal sebagai sosok pemberani. Sutawijaya berhasil memancing Arya Penangsang hingga lengah. Dalam pertarungan itu, Arya Penangsang akhirnya tewas oleh kerisnya sendiri setelah terperangkap dalam jebakan. Kemenangan Pajang dan pengukuhan tahta. Kematian Arya Penangsang menandai berakhirnya konflik antara Jipang dan Pajang. Dengan tewasnya musuh utama, kekuasaan Sultan Hadiwijaya sebagai pemimpin kerajaan Pajang menjadi sah tanpa gangguan. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa para pengikut setianya, Sultan Hadiwijaya memberikan hadiah tanah kepada Ki Gede Pemanahan dan Ki Ageng Penjawi. Ki Gede Pemanahan mendapat tanah di Mataram, yang kelak menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Mataram Islam. Sultan Hadiwijaya, pemimpin adil dan bijaksana. Setelah berhasil memantapkan kekuasaannya, Sultan Hadiwijaya memimpin kerajaan Pajang dengan adil dan bijaksana. Ia menerapkan nilai-nilai yang dipelajarinya dari para gurunya, seperti Sunan Kalijaga, Ki Ageng Banyubiru, dan Sunan Kudus. Pajang menjadi pusat pemerintahan yang kuat dan sejahtera, melanjutkan kejayaan yang pernah diraih oleh Kerajaan Demak. Kisah Jaka Tingkir, awal mula kejayaan Pajang dan warisan sejarah Jawa. Perjalanan Jaka Tingkir dari seorang pemuda desa di Tingkir hingga menjadi Sultan Hadiwijaya di Kerajaan Pajang adalah kisah penuh inspirasi. Dari gemblengan ilmu kanuragan oleh Sunan Kalijaga hingga strategi politik yang matang bersama Ki Ageng Banyubiru, ia menunjukkan bahwa keberanian, kecerdasan, dan kebijaksanaan dapat membawa seseorang mengubah takdirnya. Namun, perjalanan ini hanyalah awal dari kisah yang lebih besar. Setelah Pajang berdiri kokoh, Sultan Hadiwijaya menghadapi tantangan baru, baik dari dalam maupun luar kerajaannya. Konflik politik, intrik kekuasaan, dan munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti Mataram menjadi bagian dari sejarah panjang yang mewarnai akhir masa kejayaan Pajang. Bagaimana warisan Jaka Tingkir memengaruhi perkembangan budaya, spiritualitas, dan politik di tanah Jawa? Apa hubungan Sultan Hadiwijaya dengan Ki Gede Pemanahan yang kelak melahirkan Mataram? Dan seperti apa peran kearifan lokal Jawa dalam membangun fondasi peradaban yang kita kenal hari ini? Banyak kisah-kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan kearifan lokal Jawa yang sering terlupakan. Dari ajaran-ajaran spiritual para leluhur, cerita penuh makna, hingga filosofi hidup yang masih relevan hingga kini.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan menarik lainnya. Mari terus menggali dan melestarikan kekayaan budaya Jawa, karena di dalamnya tersimpan nilai-nilai yang abadi dan penuh hikmah. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Om Kris Channel. Selamat slumun selamat, bagas waras lancar rejeki, rahayu sagung dumadi.